Yo, halo guys, what's up? Kembali bersama gue di sini di channel S Toko. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi membahas Avatar Sentai Dawn Brothers episode 29. Nah, di episode kali ini cukup intens ya episodenya. Nggak kayak seperti kemarin-kemarin yang santai. Sekarang ini episodenya cukup intens. Dan ayo guys, subscribe dulu dong channel ini sebelum kalian nonton, karena kita akan mendekat 500 subscriber. Tinggal dikit lagi nih. Ayo, sebelum berpergantian tahun, semoga kita bisa mencapai 500 lah, 500 subscriber lah lebih setidaknya. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Let's go. Di awal scene, ada Murasame yang membawa jasadnya Sonoi yang sudah tewas sewaktu duel dengan Taro ya di episode kemarin ke hadapan para Dewan Noto. Karena perbuatannya itu, Murasame diberikan suatu permintaan dan Murasame memilih sebuah kebebasan. Namun Dewan Noto bilang kalau dia memiliki kesalahan di mana dia itu kabur sebelum dia sempurna. Itu sebabnya dia kayak uncontrol atau tidak terkendalikan. Dan terlihat juga di sini Murasame ini seperti bingung dengan dirinya. Dia itu siapa, tujuan hidupnya itu apa. Dia tuh kayak orang linglung yang dikendalikan oleh sosok bernama Mother yang selalu menyuruhnya bertarung. Setelah itu ada si Taro yang ingin makan siang nih bersama rekan-rekan kerjanya. Ketika dia ingin makan rotinya, itu ternyata di dalam roti tersebut ada sebuah surat undangan untuk menghadiri pemakamannya Sonoi yang telah dikirim oleh para Dewan Noto. Nah, para Dewan Noto ini mengundang Taro untuk hadir di sana ya mungkin karena Taro lah yang berhasil mengalahkan Sonoi. Teman-temannya tuh sempat bilang jangan-jangan ini jebakan loh. Tapi Taro tetap percaya dan ikut hadir ke pemakamannya Sonoi. Setelah itu Taro menghilang dan berpindah tempat ke kamar mandi dan dilayani oleh beberapa selir. Mungkin disuruh mandi dulu kali ya sebelum hadir ke pemakamannya Sonoi. Di sisi lain, ada Sononi dan Sonosa yang bingung nih karena pemimpinnya sudah nggak ada. Dan Sononi juga ingat dengan kata Sonoi bahwa ketika terjadi apa-apa dengan dia, maka percayakan semua itu pada Murasame. Maksud kata dari Sono ini apa ya kira-kira? Di sisi lain, ada seorang bos nih, bos di perusahaan yang sangat ketat pada karyawannya. Dia nggak ingin melihat karyawannya itu malas-malesan dalam kerja. Karena hasratnya itu membuat bapak ini menjadi Hitotsuki yang berasal dari Aba Ranger. Kemudian, ada Juto kucing yang seperti ingin memakan Anoni. Maybe karena itu sumber makanan mereka kali ya. Namun dihalang sama si Murasame ini. Di sini juga Jiro datang karena penasaran dengan Murasame. Ketika mereka sedang bertarung, sisi Jiro yang jahat ini merasakan bahwa Murasame ini orang yang tidak memiliki arti hidup. Seperti orang yang nggak tahu tuh tujuannya hidup tuh apa gitu loh. Jadi Jiro ini males gitu bertarung sama Murasame. Namun tiba-tiba secara mengejutkan, ketika Juto kucing balik lagi untuk menyerang mereka berdua, Murasame ini dengan pedangnya menusuk Juto dan Juto itu mati seketika. Nah, kejadian ini juga disaksikan sama Sononi dan Sonosa. Maybe inilah yang dimaksud sama Sonoi ya, kalau Murasame itu dapat membunuh Juto. Soalnya yang lain tuh nggak bisa. Noto bahkan Dawn Brothers pun nggak ada yang bisa ngalahin si Juto ini. Dan bukan cuman itu yang bikin mengejutkan. Ternyata kepribadiannya Jiro yang jahat, yang selama ini kita pikir itu adalah kepribadian yang kedua, malah itu kepribadian yang utama. Nah, kepribadian yang lainnya yang sisi lembutnya itu justru muncul gara-gara dia hidup di lingkungan baik. Makanya muncul tuh kepribadian lain kan yang lembut dan berlawanan dengan kepribadian awalnya yang jahat gitu. Ini pun sama dengan Murasame ternyata. Yang sosok Mother itu ternyata juga kepribadiannya si Murasame yang lain. Awalnya kan kupikir tuh Mother ini Juto ya yang merasuki si Murasame ini, tapi ternyata itu kepribadian yang lain. Setelah mereka ngobrol, tiba-tiba mereka berdua melihat Hitotsuki yang menyerang para warga. Mereka langsung pergi membereskan Hitotsuki termasuk anggota Dawn Brothers. Namun di sini tidak ada Taro dan juga Inusuka. Soalnya kan Taro lagi siap-siap tuh menghadiri acara pemakamannya Sonoi. Di tengah pertempuran, Murasame ini tiba-tiba energinya tuh habis dan mengharuskannya untuk mundur sementara dan beristirahat. Lalu ada Tsubasa yang sedang dikejar-kejar lagi sama si bapak polisi ini berwujud Juto, tapi secara tiba-tiba pedang Murasame ini datang dan mendarat di tangannya Inusuka. Dan itu membuat Inusuka ini seperti kerasukan dan nggak terkendali. Wah, ngeri juga ya berarti pedangnya si Murasame ini.
jika tersentuh orang lain tuh langsung kerasukan gitu loh. Bahkan sewaktu Sononi Sarunara yang menyentuhnya, mereka pun kerasukan juga dan hilang kendali gitu. Sempet juga Miho dan Inuzuka ini bertemu, tapi sayangnya di situ Inuzuka lagi kerasukan sama pedangnya Murasame. Dan untungnya Inuzuka itu nggak membunuh si Miho-chan ini, soalnya kita tahu kan kalau pedangnya Murasame ini bisa membasmi Juto. Setelah itu ada Taro yang memasuki area upacara pemakamannya Sonoi. Di sini terlihat para dewan ini seperti memuji Taro lah, karena Taro yang berhasil mengalahkan si Sonoi. Nah cuman yang gua kaget ini, ketika ritual pemakamannya dimulai, itu tiba-tiba muncul sosok Sonoi yang berubah menggunakan kekuatannya dan melawan Taro. Tapi ternyata itu bukanlah Sonoi, melainkan semacam boneka kosong yang tak bernyawa. Ketika Taro melawannya dan menusuk badannya, kekuatan Taro itu tiba-tiba seperti kehisap ke dalam tubuh boneka yang tak bernyawa ini. Lalu Taro teleport ke pertarungan para Dawn Brothers. Nah, akibat dari kejadian tadi, Taro itu jadi nggak bisa berubah, kayak kekuatannya tuh diserap gitu. Namun, secara mengejutkan, ketika pedang Murasame mendarat ke tangannya si Taro, kekuatannya kembali. Nah ini yang heran nih, yang lain kan itu megang pedangnya Murasame langsung kerasukan kan. Nah giliran Taro malah kekuatannya balik dan dia fine-fine aja, nggak kerasukan. Mungkin ya, ini teori gue, maybe karena Murasame itu kan ciptanya Clan Dawn ya, sedangkan Taro ini anak dari Clan Dawn. Ya ini sekedar teori sih, bisa benar bisa enggak, soalnya masuk akalnya tuh di situ doang gitu, nggak ada clue yang lain. Kalau mungkin kalian punya clue yang lain yang masuk akal, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah, oke? Nah jadi karena kekuatan Taro sudah balik, akhirnya singkat cerita mereka berhasil mengalahkan Hitotsuki itu menggunakan kekuatan gabungan Toradora Onitaijin. Di satu sisi pedang Murasame ini akhirnya disegel sama Sonosa menggunakan komik. Nah kocaknya tuh masa segelnya pakai buku komik, mana tuh buku komik tentang cinta pula ya. Ya ampun. Kemudian di akhir scene ternyata sewaktu Taro dihisap itu ada tujuannya. Waktu kekuatannya dihisap itu ya, ada tujuannya ternyata, yaitu mengembalikan Sonoi untuk hidup lagi. Nah akhirnya ya, jadi gue udah pikir kemarin ini kalau bener-bener Sonoi bakal dimatiin, wah itu cerita Dawn Brothers tuh bakal jomplang. Soalnya Sonoi ini salah satu karakter penting di seri Dawn Brothers ini. Jadi kalau dia dimatiin, bener-bener dimatiin nih, nggak muncul lagi, wah udah deh, kayaknya bakal ceritanya tuh bakal drop entah itu 40% atau 50%. Bisa jadi ya. Soalnya contoh nih, kalau nggak ada Sonoi, bingung dong Sononi dan Sonosa ngapain lagi mereka. Mereka nggak tahu tujuan mereka lagi apa-apa, nggak ada pemimpin ya kan. Dan di next episode sepertinya Dawn Brothers dan Noto akan kerja sama bareng untuk mengalahkan Juto. Nah ini nih yang gue tunggu-tunggu dari kemarin kan. Kan tujuan musuh mereka tuh sama ya, Juto. Kerja sama aja udah kan. Akhirnya kita bisa lihat nih Sonoi dan Taro kerja sama. Apalagi gue paling tunggu tuh Sonoi dan Taro nih makan oden sesuai janjinya Taro waktu mengajak si Sonoi makan bareng ini oden ini gitu. Itu yang paling gue nanti gitu loh. Soalnya kan ini kayak seperti janji yang belum sempet dituntaskan sama si Taro ya. Jadi gue paling tunggu deh itu. Dan juga gue masih menunggu bukan konspirasi sih, kayak gue masih menunggu penulisnya gimana penulisnya bakal menyusun cerita soal Inuzuka ini yang sampai sekarang belum ketahuan identitasnya sama teman-teman yang lain kan, serta juga bagaimana di build up-nya ketika Inuzuka ini tahu bahwa Miho-chan ini itu sekarang sudah menjadi istrinya Kizino. Nah, banyak juga kemarin gue baca-baca di grup-grup tokusatsu kalau Inuzuka ini calon-calon villain. Nah, mungkin nih teori gue bisa sih Inuzuka mau dibikin jadi villain. Tapi apa ya, kalau dia tujuannya jadi villain untuk mengejar si Kijino ini kayak nggak masuk akal sih, karena karakternya tuh bukan yang mengamuk-ngamuk gitu loh. Jadi antara dia akan mengikhlaskan atau dia bakal jadi musuh. Motifnya apa gue nggak tahu sih, tapi motifnya kalau dia beneran bakal jadi villain ya. So ya gitu aja guys video kali ini. Thank you banget buat kalian yang mungkin sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka.
dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah agar channel ini kedepannya semakin berkembang. Jangan lupa juga nyalain tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari video-video di channel Es Toku. Sampai jumpa di next episode, sampai jumpa di next video. Gua pamit, akhir kata, ciao. Bye-bye.